wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel admin, Sobat Admin. Kali ini saya coba menyajikan latihan uji soal TAM modularia. Soal yang pertama, memilihkan berbagai manfaat dari suatu benda tanpa harus ada ganti rugi adalah pengertian Ariyah menurut A. Imam Hanafi, B. Imam Maliki, C. Imam Syafi'i, D. Imam Hambali. Ya, di sini adalah menurut Imam Maliki. Kemudian nomor 2, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Ariyah bagian dari tolong-menolong. Sementara hukum tolong-menolong adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Mubah, D. Boleh. Hukum tolong-menolong adalah sunnah. Kemudian nomor 3, Andin meminjam sepeda kepada bapaknya pergi ke pasar untuk belanja keperluan dapur. Bapak pun memperbolehkan asalkan jam 9 pagi sudah pulang. Dalam hal ini, Andin sebagai A. Mungir, B. Mustangir, C. Mustangar, D. yang meminjam. Ya, Andin di sini adalah sebagai mustangir atau orang yang meminjam. Yaitu jawabannya B. Kalau mungir adalah orang yang meminjami, yaitu bapaknya. Kalau mustangar adalah sepedanya. Lanjut nomor 4. Di bawah ini merupakan pernyataan sihhoh yang benar. Ya, sihhoh ini adalah akad. A. Ijab berarti ucapan dari mungir dan qabul ucapan dari mustangir. B. Ijab ucapan dari mustangir dan qabul dari mungir. C. Qabul ucapan dari mustangir dan ijab ucapan dari mustangar. D. Jawaban B dan C benar. Ya, akad ini adalah jawabannya A. Ijab berarti ucapan dari mungir, orang yang meminjami. Qabul berarti ucapan dari mustangir, orang yang pinjam. Lanjut nomor 5. Salah satu rukun jual beli adanya penjual dan pembeli dengan syarat A. Berakal, tidak gila ya, B. Balik, sudah dewasa, C. Berakal dan anak kecil, atau D. Jawaban A dan B benar. Ya, syarat seorang penjual dan pembeli adalah harus berakal dan balik, maka jawabannya D. Kemudian nomor 6, syarat ma'qud alaih pada jual beli adalah ma'qud alaih ini adalah barang yang diperjualbelikan kecuali A. Suci atau mensucikan, B. Najis, C. Milik orang lain, atau D. Diserahkan cepat. Ya, di sini barang yang diperjualbelikan itu adalah harus milik sendiri. Ini kecuali berarti milik orang lain. Jawabannya nomor 6 adalah C. Nomor 7, berikut yang merupakan syarat istisna adalah A. Adanya penyebutan dan kesepakatan kriteria barang dan jasa yang akan dilangsungkan. B. Tidak ada batasan waktu penyerahan barang. C. Barang yang dipesan adalah barang yang telah biasa dipesan dengan akad istisna, atau D. Semua jawaban benar. Ya, nomor 7 jawabannya D. Ini semua adalah termasuk syarat istisna. Lanjut nomor 8. Akad wakalah adalah akad antara bank dengan nasabah, di mana saat itu bank membeli barang dari pihak ketiga dan pembeli saat itu bertindak sebagai wakil dari pihak bank yang melakukan pembelian barang dari pihak ketiga. B. Akad setelah barang telah terbeli, maka bank menjual barang tersebut dengan harga yang disepakati dua pihak. Kemudian, nasabah atau pembeli membayar kepada bank dengan cara kredit atau tidak tunai. C. Akad antara bank dengan nasabah, di mana saat itu bank membeli barang dari pihak ketiga dan penjual saat itu bertindak sebagai wakil dari pihak bank yang melakukan pembelian barang dari pihak ketiga. D. Akad yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, akad wakalah adalah jawabannya A. Akad antara bank dengan nasabah, di mana saat itu bank membeli barang dari pihak ketiga dan pembeli bertindak sebagai wakil dari pihak bank. Lanjut nomor 9.
Berikut yang bukan hikmah khiyar. A. Dengan adanya khiyar dapat dipertegas adanya akad yang terdapat dalam jual beli. B. Membuat kenyamanan dan akan muncul kepuasan dari masing-masing belah pihak. C. Dengan adanya khiyar, maka penipuan dalam transaksi akan terhindarkan karena adanya kejelasan dan hak yang sudah jelas. D. Adanya kerugian pada salah satu pihak yang melakukan transaksi. Ya, yang bukan hikmah khiyar adalah D. Adanya kerugian. Lanjut nomor 10. Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul, atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain adalah A. Khiyar majelis, khiyar hukmiyah, khiyar syarat, atau D. Khiyar aib. Ya, nomor 10 jawabannya sudah jelas. Kata kuncinya adalah belum berpisah dan masih berkumpul dalam satu tempat, berarti khiyar majelis. Kalau khiyar hukmiyah adalah khiyar yang menempel pada saat jual beli. Kemudian khiyar syarat adalah khiyar yang memberi suatu syarat ketika melakukan transaksi. Kemudian khiyar aib adalah khiyar yang apabila terjadi barang cacat atau cedera. Nomor 11. Khiyar menjadi haknya ahli waris, dengan demikian tidak gugur dengan meninggalnya orang yang memberikan syarat merupakan pendapat dari A. Imam Syafi'i, B. Imam Maliki, C. Imam Hambali, atau D. Jawaban A dan B benar. Ya. Nomor 11, pendapat ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Jawabannya D. 12. Jika barang sudah ada di tangan pembeli dan khiyar dari pembeli, jual beli menjadi lazim dan khiyar pun A. Sah saja, B. Boleh, C. Lanjut, atau D. Gugur. Jika barang sudah ada di tangan pembeli dan khiyar dari pembeli, maka jual beli menjadi lazim dan khiyar pun jawabannya adalah D. Gugur. 13. Pada awal periode Madinah, praktek riba dikutuk dengan keras sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 160 dan 161. Pengharaman riba ini ada dalam tahap A kedua, B pertama, C keempat, D ketiga. Ya, ini adalah kedua. 14. Bahwa bergantung kepada riba akan menghalangi orang dari melakukan usaha, karena apabila pemilik uang sudah dapat menambah hartanya dalam melakukan transaksi riba, baik tambahan itu dilakukan secara kontan maupun berjangka, maka dia akan meremehkan persoalan mencari penghidupan, sehingga nyaris dia tidak mau menanggung risiko berusaha, berdagang, dan pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti pelarangan riba dari aspek A. Ekonomi, B. Sosial, C. Budaya, dan D. Teologi. Ya, ini adalah pelarangan riba dilihat dari aspek sosial. Terakhir, 15. Dengan menggunakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain, merupakan implikasi riba dalam A. Keluarga, masyarakat, atau C. Diri sendiri, dan D. Lingkungan. Ya, ini adalah implikasi riba dalam masyarakat. 15 jawabannya adalah B. Oke, baik, demikian rekan-rekan latihan uji tes soal tes akhir modul Ariyah, jual beli, khiyar, dan riba. Semoga bermanfaat dan menambah referensi. Tunggu saja video-video menarik lainnya berkaitan dengan PPG tahun 2021. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.